Halo warga nobar yang kalau makan nasinya habis duluan tapi lauknya masih utuh. Kayak apa kabarnya bebuhan pahlawan keluarga? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan sebuah film yang bakal bikin bebuhan pian gregetan, tegang, penuh emosi, dan tentu saja semakin beradrenalin. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Snitch. Film diawali dengan diperlihatkannya mamang botak versi gede bernama John tapi tidak still in the house. Ia merupakan pemimpin sebuah perusahaan kontraktor IKN dan dikenal sebagai bos yang sangat baik hati. Hal ini terbukti ketika dia ikhlas membantu karyawannya yang belum selesai pekerjaannya tapi sudah sangat capek, padahal John sendiri hendak menghadiri pesta ulang tahun anaknya. I'm John Matthews. Daniel James. Fat chance, buddy. You gotta try, right? Setibanya di rumah terlihat suasana bahagia di perayaan ulang tahun anaknya. Terlihat putrinya yang bernama Siti tengah asik menikmati acara tersebut. Ibu kandung Siti, Siwati, yang merupakan istri kedua John, juga sangat menikmati acara itu. Tapi tiba-tiba kebahagiaan John seketika sirna ketika Nurul, mantan istrinya, memberitahu bahwa Jason, anak mereka, telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Mengapa Jason ditangkap? Mari saya ajak bubuhan pian ke rumah Jason sehari sebelumnya. Semua berawal saat Jason sedang video call-an dengan temannya yang bernama Panjul. Dalam percakapan tersebut, Panjul yang tahu Jason dan pacarnya adalah pecandu berniat mengirimkan paket berisi 2.000 pil garam Cina senilai $7.000 atau sekitar 150 juta rupiah. Panjul meminta Jason untuk membantu menjualkan pil tersebut dengan imbalan sebagian pil boleh digunakan oleh Jason dan pacarnya. Jason dengan tegas menolak tawaran itu karena ia dan pacarnya hanyalah pengguna, bukan pengedar garam Cina. Tiba-tiba Nurul pulang ke rumah. Untung saja Jason segera menyadari dan langsung menutup teleponnya sebelum ketahuan. Pagi menjelang dan tak disangkanya, Have a good one. memang bungul si Jason ini sudah tahu isi paketnya, tetap diterima. Ketika paket tersebut dibuka, terlihat di bawah tumpukan pil terdapat sebuah alat pelacak dan tiba-tiba di kantor polisi, John bersama Nurul menemui pengacara untuk menanyakan kondisi Jason. Awalnya, John merasa lega saat Jason dikabarkan hanya akan ditahan sementara. Namun, pengacara John menjelaskan bahwa kasus Jason termasuk dalam kategori kejahatan berat karena jumlah garam Cina yang ditemukan sangat banyak. Akibatnya, Jason akan dijerat dengan pasal pengedaran garam Cina. Pengacara juga menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena Panjul, orang yang mengirimkan paket tersebut, telah lebih dulu ditangkap saat mencoba mengedarkan garam Cina. Panjul kemudian setuju untuk bekerja sama dengan polisi untuk meringankan masa hukumannya. Dalam keterangannya, Panjul mengaku memiliki teman yang mau menerima paket berisi pil garam Cina dan menjualkannya, yaitu Jason. Dengan bukti dan pengakuan itu, Jason terancam hukuman penjara selama 10 tahun dan akan disidangkan malam itu juga. Jason is facing a mandatory minimum sentence of 10 years in prison. 10 years? Are you out of your mind? Malam harinya terlihat Jason mengenakan pakaian oranye memasuki ruang sidang dan menerima tuntutan sesuai dengan penjelasan pengacara John. United States. Keesokan harinya, John, Nurul, dan pengacaranya kembali menemui Jason.
Pengacara tersebut menjelaskan bahwa hukuman Jason yang semula 10 tahun dapat dikurangi menjadi 2 tahun dengan masa percobaan selama 1 tahun asalkan Jason bersedia memberikan informasi temannya yang tertarik menjual garam Cina. Dengan tegas, Jason menjawab bahwa ia tidak memiliki teman semacam itu dan sekalipun tahu, ia tidak akan memberitahukannya karena tidak ingin menjebak orang lain seperti yang telah dilakukan Panjul terhadapnya. John dan Nurul terus membujuk Jason agar menerima tawaran pengacara tersebut karena kasusnya akan segera dibawa ke kejaksaan, di mana jaksa penuntut umum bisa saja memperberat hukumannya menjadi seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Meskipun demikian, Jason tetap teguh pada pendiriannya. Ia tidak mau mengorbankan orang tak bersalah dan rela menyatakan kepada John bahwa ia akan menerima dan menjalani hukumannya. I'm not setting anyone up. Baby, please. I'm not doing You it. have no idea until you spend the next 10 years of your life in prison. We don't have another choice. You're not the one who'd have to do it. Pagi harinya, John yang sedang di kantor terlihat sangat stres padahal perusahaannya sedang meraih keuntungan besar dan kini jadi kontraktor utama di IKN yang bisa dipastikan ia bakal jadi miliarder. Dia yang sangat kebingungan akhirnya mendapat secuil harapan saat ia berhasil mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan jaksa penuntut terbaik di kotanya, yaitu Hot Girl Paris. John kemudian mendatangi Paris untuk menanyakan kemungkinan pengurangan masa tahanan anaknya. Paris menjelaskan bahwa ia dan kepolisian sangat menghormati hukum minimum yang berlaku dalam kasus pengedaran garam Cina. Ada 2 cara agar hukuman Jason dapat dikurangi adalah dengan membantu kepolisian menangkap pengedar garam Cina lainnya atau berangkat ke Australia untuk mengecek ijazah. Namun, jika Jason tidak mau atau tidak memiliki niat untuk melakukannya, maka pihak kejaksaan tidak dapat memberikan bantuan apapun. Menyadari dia tidak mampu menjadi pesaing Mas Roy, John mulai berpikir untuk mengambil pilihan pertama dan akan ia sendiri yang akan melakukannya. Meskipun beresiko kehilangan nyawa, ia tak peduli asalkan anaknya bisa segera bebas. My hands are tied. There's nothing I can do. I just want to help my son. I understand. How you doing? Hey, 3. Thank you. Punk ass again, too. Tak lama berselang John mengunjungi Jason di penjara. Dalam pertemuan tersebut, Jason tiba-tiba minta maaf dan mengakui bahwa dialah orang yang dulu melempar telur ke rumah John dan istri barunya. Ia melakukan hal itu karena merasa jengkel melihat ayahnya hidup di rumah mewah dengan keluarga baru, sementara dirinya harus tinggal di rumah subsidi bersama ibunya. John sebenarnya sudah mengetahui hal tersebut sejak lama dan bahkan telah memaafkan perbuatan Jason. Sebelum bercerai dengan Nurul, John sempat mengajak Jason untuk tinggal bersamanya, tetapi Jason menolak. John juga menyampaikan permintaan maaf karena merasa gagal menjadi ayah. Selama ini ia terlalu sibuk bekerja sehingga jarang memiliki waktu untuk anaknya. Jason kemudian mengakui kesalahannya telah menerima paket garam Cina meskipun ia sudah mengetahui isi di dalamnya. Sebenarnya ia cuma mau icip-icip bareng pacarnya tanpa ada niat untuk menjualnya. Ia merasa memang pantas dihukum, tetapi bukan dengan cara dijebak seperti yang dialaminya. I should have never taken that package. And I know I should be punished for what I did, but not like this. Jason, don't cry. I promise you I'm gonna get you out of here. You gotta show him you're gonna stand up for yourself in here. I love you. Malam harinya, John mulai beraksi mencari penjual garam Cina di kotanya. Ia sudah menyiapkan kamera perekam untuk dijadikan barang bukti dan tanpa perlu waktu lama, beruntung polisi datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya.
Keesokan harinya, Paris memanggil John ke kantornya. Mengetahui sifat John yang keras kepala dan tidak akan berhenti meskipun telah gagal, Paris akhirnya bersedia membantu. Ia menetapkan satu syarat, yaitu John harus berhasil menangkap pengedar garam Cina dengan barang bukti minimal 500 gram. Namun Paris tidak akan bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin menimpa John. Tanpa ragu, John pun menyetujui kesepakatan tersebut. I'm in the construction business, and we have ex-cons. The risk is all yours. Setelah kembali ke kantornya sendiri, John memeriksa satu persatu berkas karyawannya untuk mencari tahu apakah ada yang pernah terlibat kasus kriminal. Dari hasil penelusurannya, ia menemukan berkas milik Coki, seorang karyawan yang pernah ia bantu sebelumnya. Dalam berkas tersebut tercatat bahwa Coki pernah 2 kali terjerat kasus kriminal dan ditahan karena mengedarkan garam Cina. Come on, I'll give you a lift. Keesokan harinya, sepulang kerja, John mengajak Coki ke sebuah kafe untuk berbincang. Di sana, John mengungkapkan niatnya untuk masuk ke bisnis garam Cina dan meminta Coki mengenalkannya kepada seseorang yang bisa diajak bekerja sama. John beralasan bahwa ia ingin memperoleh penghasilan lebih besar dari apa yang didapatnya di perusahaan saat ini. Namun, Coki menolak permintaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa alasannya bekerja di perusahaan John adalah untuk menata kembali hidupnya bersama keluarga kecilnya. Ia tidak ingin kembali terseret ke dalam dunia kriminal karena jika tertangkap lagi, hukumannya akan mencapai 25 tahun penjara. John terus berusaha meyakinkan Coki bahwa dirinya hanya ingin dikenalkan tanpa melibatkan Coki secara langsung. Bahkan ia menawarkan uang imbalan sebesar 300.000 plus nasi goreng. Meskipun demikian, Coki tetap menolak tawaran itu dan menyarankan John untuk pulang serta mensyukuri hidupnya yang sudah baik saat ini. 20 grand. Dalam perjalanan pulang, Coki melihat anaknya sedang bermasin bersama Jamet di kampungnya. Tanpa pikir panjang, ia segera menghampiri dan menyuruh anaknya untuk pulang ke rumah. That's what you want, but I'm gonna tell you right now, you gotta stay away from my son, you hear me? Sesampainya di rumah, istrinya yang bernama Jule bersiap untuk pergi bekerja setelah mendapat panggilan dari bosnya sebagai atlet kuda lumping. Meskipun sudah mensyukuri hidupnya, tapi Jule tetap berangkat karena penghasilan Coki hanya setara UMR Jogja. Don't go to work. I love you. Setelah Jule pergi, Coki menasihati anaknya agar tidak lagi bermain dengan jamet-jamet itu. Ia khawatir anaknya jadi jamet juga. Namun sang anak menjawab bahwa sejak mereka pindah ke rusun itu, ia tidak lagi memiliki teman sebaya. You better than me, man. One day we gotta move somewhere and you're gonna get real friends. I love you, man. And I'm proud of you. Sambil meratapi nasib keluarganya, Coki kembali memikirkan tawaran John sore tadi. Ia mulai berpikir bahwa mungkin jika hanya sebatas mengenalkan John kepada bandar yang dikenalnya, hal itu tidak akan menimbulkan masalah besar. Keesokan harinya sepulang kerja, Coki menemui John dan menyatakan kesediaannya untuk mengantarnya ke bandar garam Cina yang ia kenal. Don't stop. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, mereka pun tiba di Tanjung Priok. John menunggu di dalam mobil sementara Coki turun untuk menemui rekannya yang bernama Malik, rekan bisnis garam Cina Coki sebelum ia dipenjara. Coki memberitahukan tujuan kedatangannya bahwa temannya yang menunggu di mobil ingin berbisnis garam Cina. Tak mau basa-basi, Malik pun meminta untuk bertemu langsung dengan John. John Matthews. I see. Malik menanyakan alasan mengapa orang sukses seperti John ingin terjun ke bisnis garam Cina yang penuh risiko. Dengan tenang, John menjelaskan bahwa kondisi ekonomi perusahaannya sedang memburuk dan ia tidak yakin modal yang telah dikeluarkan bisa kembali. Demi mempertahankan perusahaannya, ia rela melakukan apa saja karena sudah mengorbankan segalanya untuk bisnis tersebut. John juga menambahkan bahwa jika Malik membutuhkan transportasi, ia bisa membantu mengangkut barang menggunakan truknya dengan risiko yang kecil.
Mendengar penjelasan itu, Malik belum sepenuhnya percaya, tetapi ia memberikan John kesempatan untuk membuktikan keseriusannya. Ia meminta John melakukan pengambilan barang garam Cina miliknya. Jika berhasil, John akan mendapatkan persentase dari hasil penjualan garam Cina tersebut. John pun langsung menerima tawaran itu dan bergegas meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan pulang, Coki meminta bayarannya, namun John hanya memberinya 300.000 jika Coki bersedia ikut dalam proses pengambilan barang garam Cina nanti. John berjanji akan memberikan nasi gorengnya setelah tugas tersebut selesai. Dengan terpaksa, Coki pun menyetujui permintaan itu. Keesokan harinya, John menemui Paris di kantornya dan menyerahkan rekaman pembicaraannya dengan Malik pada pertemuan sebelumnya. Paris tampak kagum dengan keberanian dan perjuangan John. Ia memutuskan untuk mengambil alih kasus tersebut dan menugaskan agen Cooper untuk memimpin tim polisi yang akan menangkap Malik. Paris juga berjanji bahwa Jason akan dibebaskan 6 bulan ke depan jika misi ini berhasil. John menyetujui rencana itu dan segera bersiap beraksi. Okay. All right. Rock and roll. Sesampainya di rumah, ia berpamitan kepada keluarganya dengan alasan harus pergi keluar kota selama 2 hari untuk urusan bisnis. Bersamaan dengan itu, Coki juga berpamitan kepada istrinya dengan alasan harus mengantarkan barang milik bosnya keluar kota tanpa mengetahui berapa lama ia akan pergi. Sebelum John berangkat, agen Cooper memberitahunya bahwa alat penyadap dan GPS telah terpasang di truk miliknya. Dari ruang kendali, Cooper dan timnya akan memantau seluruh pergerakan John selama operasi berlangsung. Setelah semua persiapan selesai, John dan Coki berangkat menuju lokasi pengambilan garam Cina yang telah diperintahkan oleh Malik. Sesampainya di tempat tujuan, mereka menurunkan 2 karung semen yang dibawa di dalam truk. Beberapa jamet di lokasi itu kemudian membuka karung semen, mengeluarkan sebagian isinya, lalu memasukkan beberapa paket garam Cina ke dalamnya. Setelah proses selesai, karung-karung tersebut dimasukkan kembali ke dalam truk. Dan saat John bersiap berangkat, tiba-tiba ternyata serangan tersebut diperintahkan oleh bos besar mereka yang justru memerintahkan orang-orangnya untuk menembaki kelompoknya sendiri yang tengah menjaga lokasi itu. Bisa dipastikan si bos besar ini pasti El Samidi. Karena paket garam Cina telah berada di tangan John dan Coki, mereka tidak memedulikan serangan yang terjadi dan segera melarikan diri dari lokasi tersebut. Setelah kejadian itu, Malik menerima telepon dari Samidi. Samidi menyampaikan bahwa ia menyukai sopir Malik yang mampu bertahan di tengah situasi penyerangan dan tetap memprioritaskan paket yang dibawanya. Samidi kemudian meminta Malik untuk membawa sopir tersebut menemuinya. Dari situ dapat disimpulkan bahwa serangan sebelumnya sebenarnya hanyalah sebuah ujian untuk menguji kesetiaan dan kemampuan seorang kurir garam Cina dalam menjaga barang yang diantarnya. Sementara itu, John dan Coki telah kembali ke kantor untuk mengganti truk yang mereka gunakan. Banyaknya bekas tembakan di kendaraan membuat John khawatir polisi akan curiga jika truk itu tetap dipakai.
Setelah mengganti kendaraan, Coki segera menghubungi Malik untuk memberitahu bahwa barang telah sampai dengan selamat. Namun, secara mendadak Malik mengubah lokasi penyerahan dan meminta John untuk langsung mengantarkan barang tersebut ke mobil yang telah disiapkan. Karena adanya perubahan rencana, John segera masuk ke ruangannya untuk menelepon agen Cooper dan memberitahukan situasi terbaru. Namun, saat John keluar dari ruangan, What'd you call, John? I said grab that beam. Now turn your ass around, grab that beam. John menjawab bahwa ia baru saja menelepon istrinya, tetapi Coki tidak mempercayainya sebab ponsel milik John sebenarnya tertinggal di dalam mobil. Coki kemudian bertanya mengapa John tidak menggunakan ponsel tersebut saja. John berusaha menenangkan situasi dan menjelaskan bahwa ia menggunakan telepon kantor agar istrinya tahu bahwa panggilan tersebut memang darinya. Ia hanya ingin memberi kabar bahwa dirinya baik-baik saja tetapi masih memiliki urusan pekerjaan di kantor. Mendengar penjelasan yang terdengar meyakinkan itu, Coki akhirnya percaya dan menurunkan pistolnya. Setelah itu, mereka berdua segera pergi untuk mengantarkan barang kepada Malik. Ketika mereka tiba di lokasi pertemuan, tanpa mereka sadari, para penembak jitu sudah bersiap di posisi masing-masing dan siap menembak Malik begitu mendapat perintah dari agen Cooper. Malik kemudian memeriksa isi paket untuk memastikan bahwa barang tersebut benar-benar garam Cina. Setelah memastikan keasliannya, ia menyerahkan pembayaran kepada John dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang tertarik untuk berbisnis dalam skala besar dengannya. Dari alat penyadap yang dipasang di tubuh John, agen Cooper mendengar seluruh percakapan itu. Namun, bukannya memberi perintah untuk menembak, ia justru menahan diri dan membiarkan Malik pergi begitu saja. Sesampainya di rumah, Lisa langsung menegur John karena tidak memberi kabar sejak ia pergi. Ia mulai curiga John menyembunyikan sesuatu dan hampir mengecek Pinterest suaminya. John akhirnya jujur dan mengakui bahwa ia membantu pihak kepolisian melakukan transaksi garam Cina demi mengurangi masa tahanan Jason. Mendengar pengakuan itu, Lisa marah dan terpukul. Ia merasa ketakutan akan kemungkinan terburuk yang bisa menimpa suaminya. Baginya, tindakan John terlalu berisiko, apalagi keluarga mereka masih memiliki Isabel yang juga membutuhkan sosok ayah. Namun John tetap pada pendiriannya, bahkan ia akan melakukan hal yang sama jika suatu hari Isabel berada dalam masalah serupa. But this is not my rules, okay? It's their rules. 10 years of his life. And what if you don't live? You have a family here too. Keesokan harinya, John langsung mendatangi Paris serta agen Cooper. Ia menuntut penjelasan mengapa Malik dibiarkan pergi begitu saja padahal ia sudah mempertaruhkan nyawanya untuk misi itu. Agen Cooper menjawab dengan tenang bahwa mereka sengaja membiarkan Malik lolos karena mengincar target yang lebih besar. Siapa lagi kalau bukan Samidi? John merasa sangat kesal dan segera pergi dari sana. Tapi masalah tidak berhenti di situ. Ia mendapat telepon dari Nurul yang memintanya segera datang ke kantor polisi. Coki yang melihat John pergi dengan tergesa-gesa jadi merasa curiga. Ia pun diam-diam mengikuti John. Setibanya di kantor polisi, Nurul memberitahu John bahwa Jason telah dihajar oleh sesama tahanan. Kini Jason sedang dirawat di UGD karena lukanya cukup parah. Mereka berdua sangat terpukul. John berusaha menenangkan mantan istrinya dan setelah tenang, kini gantian dia yang perlu cari angin. Tanpa diduga, saat mau cari angin, Coki tiba-tiba muncul dan menghadangnya. Ia menanyakan siapa yang baru saja dijenguk oleh John. Akhirnya, John menceritakan hal yang sebenarnya bahwa ia bekerja sama dengan pihak kepolisian. Mendengar pengakuan itu, Coki jadi panik. Ia takut jika Malik mengetahui hal tersebut, pasti dia dan John akan berada dalam bahaya besar. Coki segera pulang ke rumah dan meminta istrinya, Yule, serta anaknya untuk kabur ke rumah ibunya. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya sedang menghadapi masalah serius. Look, I'm in trouble, baby. Sementara itu, John yang khawatir jika Coki akan memberitahukan masalah ini kepada Malik segera pulang ke rumahnya. Namun, setibanya di sana, ia terkejut karena Malik sudah berada di halaman belakang rumahnya. Beruntung, Malik belum mengetahui bahwa John sebenarnya bekerja sama dengan pihak kepolisian.
Ternyata kedatangan Malik ke rumah John adalah untuk menjemputnya agar bertemu dengan Samidi dan langsung berangkat saat itu juga. Akhirnya sang bos besar El Samidi berjumpa dengan John. Samidi menyampaikan kekaguman kinerja John dan tanpa basa-basi ia langsung memberi John tugas baru, yaitu mengantarkan uang dalam jumlah besar milik Samidi ke Meksiko. Kali ini Samidi meminta agar John melakukannya seorang diri tanpa didampingi Coki. Keesokan harinya, John menemui Paris dan agen Cooper di kantor mereka. Ia memberitahukan bahwa pengedar garam Cina sudah mengetahui tentang istri dan anaknya. Agen Cooper kemudian menenangkannya, menjelaskan bahwa sejak awal kasus ini dimulai, ia telah menandai identitas John dalam sistem. Dengan demikian, setiap orang yang mencoba mengakses data tentang John akan terdeteksi lebih dulu oleh pihaknya, sehingga masa lalu dan data pribadi John tetap aman, dan berjanji kepada John apabila ia berhasil membantu pihak kepolisian menangkap Samidi, maka ia akan meminta hakim untuk membebaskan Jason 1 hari setelah penangkapan tersebut. Mendengar janji itu, John menjadi sangat bersemangat, dan apabila resiko terbesar terjadi, ia sudah siap untuk membrutal. Saat itu juga ia segera menemui Jason di penjara. Dalam pertemuan itu, John mengungkapkan kekagumannya terhadap sikap Jason yang tetap teguh dan tidak mau menjebak temannya sendiri. John juga mengakui bahwa dirinya tidak sekuat Jason karena saat ini ia justru sedang menjebak temannya sendiri, yaitu Coki. I love you, son. I love you too. It's John. Usai dari penjara, John menemui Coki dan mengucapkan terima kasih karena Coki tidak memberitahukan kepada Malik bahwa ia sedang bekerja sama dengan polisi. Tak disangkanya Coki bersedia untuk membantu John karena ia ingin benar-benar tobat. Sebelum pulang, John menyempatkan diri mampir ke Mamat Gun Shop untuk bersiap membrutal. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. John berangkat menuju lokasi Samidi untuk mengambil uang yang akan dikirimkan. You will be responsible for it. Di tempat lain, Coki tampak menunggu hingga anak buah Samidi meninggalkan rumah Malik. Setelah situasi dirasa aman, ia mulai beraksi. Coki akhirnya berhasil memojokkan Malik. Ia lalu meminta nomor telepon Samidi, nomor yang tidak sembarang orang bisa miliki. Coki mengirimkan nomor telepon Samidi kepada John dan meminta timnya untuk segera melacak nomor tersebut agar Samidi bisa ditangkap. Sementara itu, ternyata ada anak buah Samidi yang mendapat info bahwa John adalah informan kepolisian. Tanpa basa-basi, ia langsung memberitahukan Samidi dan mengajak pasukannya untuk segera menghabisi John. John, can you hear me? Did you get him? Yeah, we locked his position up his cell. I have tactical teams en route.
Kitchen clear. House is all clear. No one's home. Sialnya Samidi telah lebih dulu melarikan diri, namun tanpa diduga ia justru berpapasan langsung dengannya. Agen Cooper pun langsung mengejarnya. Show the hands now! Shut it up! Samidi ditangkap dengan sangat mudah, bahkan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Ternyata di dalam mobil itu ada anaknya yang masih kecil dan ia tidak mau anaknya melihat kekerasan. Beberapa hari telah berlalu, agen Cooper menggelar jumpa pers untuk mengumumkan kepada media dan masyarakat bahwa timnya telah berhasil menangkap sindikat garam Cina kelas kakap bernama El Juan Carlos Samidi yang lebih dikenal dengan sebutan Samidi. Paris kemudian menemui John dan memuji perjuangannya yang sangat luar biasa. Ia juga memberitahu John bahwa Jason akan dibebaskan besok pada pukul 7 tepat. Selain itu, keluarga John akan dimasukkan ke dalam program perlindungan saksi untuk mengantisipasi kemungkinan balas dendam dari anak buah Samidi yang telah kehilangan pemimpinnya. Sementara itu, di tempat lain, Coki datang ke kantor agen Cooper untuk memenuhi panggilan. Dalam pertemuan itu, agen Cooper menanyakan alasan Coki menolak program perlindungan saksi. Coki menjelaskan bahwa ia memiliki rencana sendiri, yaitu menghilang dengan caranya sendiri. Sebagai bentuk penghargaan atas bantuannya, agen Cooper memberikan cek senilai $100.000 atau setara 1,5 miliar rupiah dan voucher gratis makan nasi goreng seumur hidup. Dan film pun tamat. Jadi apa pelajaran dari film ini? Jangan lupakan jasa kuitan laki bini mama abah sekecil apapun itu, karena pasti abah tuh sudah berkorban banyak demi masa depan bebuhan pian berataan. Jujur aja nih, siapa dulu nang rancak mencuntan duit abah? Buat apa tuh duitnya? Nah, mulai dari Unda nang sering mengambil duit abah dalam kupiah, gasan nukar majalah anu. Buat kalian semua warga Nobar, kalau kamu suka alur film yang penuh pengorbanan kayak gini, ayolah tombolnya diklik, itu like-nya diklik, dan komen juga biar Mang Tobi makin profesional nganggurnya. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran pencari janda, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu, Mas Yono, tolong dong passwordnya. Burung gundul pamit dulu.